Informasi jelang konferensi tingkat tinggi G20 akan disampaikan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Nusa Dua Bali. Sinta, sejauh ini bagaimana pengamanan di area yang akan dijadikan lokasi konferensi dan juga di Bali secara umum? Ya, baik Wuru dan saudara, memang pengamanan di area KTT G20 ini sudah mulai diperketat mulai hari ini untuk kendaraan yang masuk khususnya ke area ITDC ini diperiksa satu persatu kendaraan, baik itu barang bawaan dari kendaraan tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pengetatan juga dilakukan di mana kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki stiker khusus ini juga dilarang untuk masuk ke area khususnya di kawasan tempat pelaksanaan KTT G20. Dan di setiap titik-titik jalan yang ada di menuju ke kawasan Nusa Dua juga dilakukan penjagaan dari pihak personil dari TNI dan juga Polri. Demikian, Ruru. Tadi ada penambahan 5 pos menuju ke Bali, salah satunya di Pelabuhan Gilimanuk. Kemudian untuk pengaturan lalu lintas menjelang dan juga selama puncak KTT G20, seperti apa penerapannya? Termasuk juga ganjil genap yang dilakukan, Sinta. Baik, benar sekali Woro, memang untuk selama pelaksanaan KTT G20 ini dilakukan untuk penerapan rekayasa lalu lintas, yaitu penerapan ganjil genap. Dan khususnya di Bali ini terdapat 10 ruas-ruas jalan yang akan dilalui delegasi ini yang diterapkan untuk ganjil genap. Dan untuk penerapan ganjil genap ini sudah mulai diberlakukan mulai tanggal 11 November kemarin dan ini akan berlangsung sampai tanggal 17 nanti. Dan untuk ganjil genap mulai diberlakukan mulai pukul 6 pagi sampai juga jam 10 malam. Dan dari pantauan kami memang situasi lalu lintas terpantau lancar dan untuk penerapan ganjil genap ini dilakukan secara dinamis mengingat Bali juga merupakan destinasi wisatawan sehingga diharapkan ini tidak mengganggu aktivitas wisatawan yang ada di Bali. Puru. Sinta Pramadewi dari Nusa Dua Bali, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda.